Pemirsa Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi Bahrain tentang pembukaan kembali dan pengamanan navigasi Selat Hormuz. 11 negara mendukung, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyuruhkan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyelesaiannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Dan kita kembali bergabung bersama pengamat Timur Tengah Teguh Reza Shah dari Presiden University. Pak Reza, jika PBB tidak mampu menghasilkan resolusi, apakah ini artinya peran PBB semakin melemah dalam konflik global? Saya perhatikan demikian ya. PBB itu sudah berusia 80 tahun, tapi dia tidak kunjung direformasi. Jadi di dalam hal ini kita lihat misalnya, urusan perdamaian dan keamanan dunia selalu harus dicapai berdasarkan kesepakatan 5 besar. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Dan di antara mereka itu kalau ada satu saja pihak mengatakan tidak, maka perdamaian itu tidak terwujud. Maka ide-ide terbaik itu tidak terwujud. Jadi ini tentunya mengingatkan saya pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 30 September tahun 1960 di Majelis Umum PBB, di mana beliau mengatakan PBB itu harus direstrukturisasi dengan memperhatikan keseimbangan dunia yang ada saat ini. Misalnya kita perhatikan sama-sama, di PBB itu yang ada adalah ada peradaban Mandarin, itu untuk Cina. Sedangkan 4 negara lain, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia, itu peradabannya adalah Greco, Judeo, dan Roman. Kita tidak melihat di dunia ini perwakilan dari peradaban Asia, Afrika, Latin Amerika. Kita belum melihat adanya perwakilan peradaban dari Islam. Kita belum melihat ada juga perwakilan peradaban dari Hindu. Islam penduduk hampir 2 miliar, Hindu penduduk sekitar 1,3 miliar. Kita tidak juga melihat adanya perwakilan dari negara-negara cinta damai, seperti Australia misalnya, kemudian Mesir. Kita juga tidak melihat perwakilan dari negara-negara yang penduduk besar. Kita juga tidak melihat perwakilan dari negara-negara yang mampu membangun tanpa hutang misalnya, seperti Korea Selatan, seperti Jerman. Dan tentunya hal ini kan harus menjadi renungan dunia. Maka kalau PBB ini dikendalikan oleh 5 negara itu secara terus-menerus, dan kemudian ada anggota tidak tetapnya, dan anggota tidak tetapnya ini dipilih secara reguler tiap 2 tahun, dan kita juga melihat misalnya anggota tidak tetap itu kan bagaimanapun juga mereka mencoba untuk semakin demokratis. Misalnya kita lihat negara-negara seperti Bahrain, itu anggota tidak tetap saat ini. Ada 10 semuanya itu. Bahrain, Kolombia, Republik Kongo, Denmark,
Greece, Latvia, Liberia, Pakistan, Panama, dan Somalia. Kita melihat bahwa anggota-anggota tidak tetap ini sebenarnya punya ide-ide yang bagus. Tapi apakah ide-ide yang bagus itu juga diterima oleh lima besar, terutama sekali Amerika Serikat yang senantiasa menggunakan hak veto tersebut? Ya ini kita akan berhadapan dengan suatu dilema di mana perdamaian itu memang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Bahkan ide-ide terbaiknya sudah ada di Majelis Umum PBB, ide-ide terbaiknya sudah ada di Elected 10, tapi selalu mental kalau sudah ditolak oleh Amerika Serikat. Jadi kita melihat sekarang bahwa Amerika Serikat ini ingin menyatakan dirinya sebagai pendamai dunia, tapi pada saat yang sama dia juga adalah perusak perdamaian dunia. Kalau sudah begini terus-menerus, apakah kita ingin menggadaikan perdamaian dunia ini pada satu negara saja? Tentunya tidak, karena itulah PBB itu perlu direformasi. Marilah kita sama-sama mencari 10 anggota baru yang benar-benar memahami perdamaian dunia, yang menyelesaikan persengketaan secara adil, dan selalu membawa bahasa kesejukan dalam berinteraksi dengan semua negara di dunia, dan negara-negara tersebut memiliki ide-ide yang tulus, tidak didasarkan atas ide-ide kepemimpinan global, tidak ada ide-ide kepemilikan wilayah, tidak ada ide-ide eksploitasi atas energi. Maka marilah dunia, carilah 10 negara yang dapat menjadi panutan, dan negara itu hendaknya kita jadikan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB bersama 5 negara yang sudah ada saat ini. Dan untuk itu tentunya ada rekayasa konstitusional, ada rekayasa hukum internasional untuk perserikatan bangsa-bangsa itu sendiri. Dan saya sangat berharap Indonesia bisa maju ke depan, datang dengan ide, datang dengan solidaritas dari negara-negara yang kita secara hukum internasional namanya like-minded countries, negara-negara yang punya ide sama dengan Indonesia. Negara itu biasa berkelompok di dalam organisasi konferensi Islam, berkelompok di dalam Liga Arab, berkelompok dalam kerjasama Selatan-Selatan, berkelompok dalam gerakan non-blok. Mari kita sama-sama cari 10 negara panutan, sehingga dengan demikian penyelesaian hukum internasional bisa terlaksana dengan lebih adil, lebih berwibawa, dan lebih berdaya jangkau panjang. Baik, Pak Reza, kalau kita lihat Rusia dan Cina juga memveto draft resolusi tersebut. Apa pesan politik di balik langkah ini, Pak? Ya tentunya Rusia dan China itu mengerti ya bahwa di belakang draft dari Bahrain itu adalah Amerika Serikat, karena bahasa yang digunakan dalam draft Bahrain itu sangat mengedepankan Amerika Serikat dan sangat mengkritisi Iran. Kemudian mereka menghendaki agar misalnya Selat Hormuz itu benar-benar damai. Tapi mereka tidak berkata bahwa damai itu dengan fondasinya apa. Tentunya kita berharap kalaupun Selat Hormuz itu dikoordinir oleh sebuah konsorsium besar, tapi tentunya kan Iran yang berada di situ tentunya memiliki hak yang lebih daripada negara-negara di luar Hormuz. Misalnya bagaimana hak menentukan biaya, bagaimana hak menentukan biaya standar, biaya keluar, biaya masuk, dan tentunya ada biaya-biaya juga untuk jenis-jenis kapal yang keluar masuk tersebut. Ada perbedaan antara kapal super tanker dengan kapal tanker, dan juga tentunya keluar masuk Hormuz itu kan melibatkan juga pengamanan kan. Dan untuk itu marilah kita terbuka bahwa kalau berbicara Hormuz ke depan, maka hukumnya adalah hukum internasional. Hukumnya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Hukumnya adalah International Maritime Organization. Jadi dari ide-ide yang dibuat oleh Bahrain itu tidak muncul kata-kata kunci itu begitu. Jadi ini tentunya yang menguatirkan Rusia dan juga China. Jadi jangan sampai ini nanti ke depannya itu adalah bercokolnya kembali Amerika Serikat di situ, kemudian dibangunnya kembali basis-basis militer Amerika Serikat yang sekarang sudah luluh lantak oleh Iran di semakin banyak negara di dunia, dan ujung-ujungnya adalah kejadian kembali seperti Venezuela tahun lalu, di mana angkatan bersenjata Amerika Serikat itu bergerak dengan sangat cepat, dan ujung-ujungnya adalah suplai minyak dari Venezuela kepada China itu berkurang. Seperti China sangat sadar bahwa dengan dikuasainya Venezuela oleh Amerika Serikat, maka keamanan energi untuk China itu tertahan sekitar 5 tahun. Maka kalau
Hormuz ini dikelola oleh Amerika Serikat ataupun oleh sekelompok negara yang menginduk pada Amerika Serikat, maka akan berdampak kepada pembangunan China yang jangka panjang. Jadi dalam hal ini tentunya Rusia dan Cina sangat hati-hati sekali. Mereka punya kemampuan untuk melihat apakah suatu draft itu dapat dipertanggungjawabkan, apakah draft itu punya potensi untuk bertahan di masa depan. Jadi mereka menolak kalau hasil dari United Nations Security Council itu melanggengkan kepemimpinan global Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dan bagaimanapun juga kita harus menghargai veto yang dimiliki oleh Rusia dan China, dan kita juga selama ini menghargai veto yang dibuat oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu marilah dirancang sebuah draft resolusi yang baru. Cuman siapa yang bisa melakukan itu? Kita ibaratnya dalam 2 minggu ini kita semua berada pada injury time atau waktu-waktu yang sangat berbahaya. Semoga pada injury time ini terlahir satu draft resolusi yang bagus. Siapakah yang akan membuat draft tersebut? Ya tentunya negara-negara yang diterima oleh banyak negara di dunia. Saya sangat berharap dalam waktu 14 hari ini Indonesia datang dengan ide. Dan Indonesia datang dengan ide-ide yang konstruktif, yang berdaya jangkau panjang, karena amanah ini adalah amanah konstitusi, turut memelihara perdamaian dunia. Dan inilah saatnya yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa konstitusi yang kita miliki itu dapat menjadi roh bagi sebuah perdamaian dunia. Dan untuk itu Indonesia tidak bisa bergerak sendirian. Indonesia harus bergerak bersama sesama negara-negara yang cinta damai. Indonesia harus mengingatkan dunia bahwa Bandung Spirit itu masih relevan, bahwa Piagam Bandung yang dibuat pada bulan Mei tahun 1955 itu dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menyelesaikan persengketaan secara damai, untuk tidak saling mengancam, dan untuk bekerja sama secara ekonomi, untuk saling menghargai kedaulatan, untuk menghargai teritorial masing-masing negara. Maka inilah saatnya bagi Indonesia untuk tampil ke depan mengatakan kami memiliki konstitusi yang cinta damai, kami memiliki dokumen kesejarahan mulai dari Dasar-Sila Bandung, kemudian berlanjut pada pendirian ASEAN, dan juga berlanjut hingga keterlibatan Indonesia dalam banyak organisasi perdamaian internasional. Baik, Pak Reza, kalau kita kembali ke 10 poin tuntutan Iran ke Amerika Serikat, salah satunya adalah kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, dapat dimengerti karena Hormuz itu kalau kita lihat secara geografis ada Iran di situ, dan untuk itu kita harus menghargai bahwa menurut Iran Hormuz itu adalah sesuai dengan hukum internasional. Dan dalam hal ini ya kita hendaknya juga sadar bahwa kalau Iran menganggap bahwa Hormuz itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat, ya ini tentunya menjadi pijakan bersama. Oke, kita mengerti adalah Hormuz tidak bisa diganggu gugat. Jadi pada saat yang sama Anda juga sudah mengatakan bahwa ada aturan-aturan transit protokol untuk Hormuz. Kemudian juga kita menghargai Anda memiliki penguasaan atas Selat Hormuz. Tapi kita juga hendaknya tahu bahwa keluar masuknya kapal yang tidak terorganisir tersebut akan berbahaya, dan untuk itu dunia juga harus datang dengan adil. Bagaimana mereka melihat Hormuz ke depan? Misalnya bagaimana sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. Kemudian bagaimana urusannya dengan International Maritime Organization. Kemudian bagaimana urusannya dengan prinsip-prinsip keamanan internasional. Kemudian bagaimana mencegah agar protokol yang akan dibuat itu tidak menjadi penghambat dalam hal terjadinya suatu keadaan emergensi di dunia. Misalnya ada negara-negara di dunia yang mendadak kekurangan energi dan sangat tergantung pada kelancaran keluar masuknya energi dari Selat Hormuz. Ini harus dikonsultasikan, dan tentunya Iran adalah negara yang demokratis, negara yang mau mendengar. Jadi sepanjang ada konsorsium internasional untuk mengawasi, tapi menghargai kedaulatan Iran, dan Iran adalah negara yang kalau dalam bahasa hukumnya itu primus inter pares, itu kira-kira 1 derajat lebih tinggi daripada negara-negara lain, dan tidak ada keputusan yang dibuat tanpa persetujuan Iran. Maka saya pikir Iran bisa melunak sepanjang kedaulatannya tidak diganggu gugat, sepanjang ya permintaan dia yang lain juga diperhatikan. Janganlah lagi ada sanksi atas Iran, janganlah ada sanksi merendahkan pemimpin besar kami. Kita lihat misalnya selama sebulan terakhir pemimpin besar Iran yang sudah wafat tersebut, Ayatollah Ali Khamenei, dianggap teroris oleh Amerika Serikat. Kemudian dianggap juga sebagai pemicu
pemicu kekacauan dunia. Bagi Iran ini adalah hal-hal yang tidak bisa diterima. Maka untuk itu kita jika dunia mengharapkan Iran untuk turun, untuk reda, maka dunia juga harus reda. Kita harus hidup secara berdampingan. Kita harus hidup secara menghargai aspirasi kawan maupun lawan. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Shah, pengamat Timur Tengah telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, salam sehat Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, sebelum gencatan senjata, Amerika Serikat sempat menyerang Krak Island. Sebelum gencatan senjata tercapai, Amerika Serikat menyasar sejumlah infrastruktur Iran di Pulau Krak. Menurut pejabat Amerika Serikat, militer Amerika Serikat menyerang target militer di Pulau Krak, bukan fasilitas minyak. Perang di Timur Tengah menyasar sejumlah fasilitas energi. Pulau Krak di Iran menjadi salah satu sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Inilah Pulau Krak di Iran yang menjadi salah satu target serangan Amerika Serikat. Pulau ini berada 15 mil dari pantai Iran. Saat ini Pulau Krak menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah di Iran. Pulau ini juga memiliki sumber daya air tawar yang membantu menopang ribuan penduduk dan infrastruktur utama. Serangan langsung ke pulau ini bisa mengganggu ekspor minyak Iran yang sebagian besar mengalir ke China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengambil minyak Iran. Serangan ke Pulau Krak pun telah dilancarkan oleh Amerika Serikat pada 13 Maret lalu. Namun Trump mengaku tidak menghancurkan infrastruktur minyak di sana. Namun Trump akan menargetkannya bila Iran tidak kunjung membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ketegangan di Timur Tengah berdampak akan kelangkaan energi di berbagai negara, termasuk Prancis. Fenomena ini bahkan membuat para petani di negara tersebut berdemo menuntut pemerintah mencari solusi. Para petani Perancis membakar ban dan tumpukan jerami di Saint-Nom-la-Brèche. Mereka protes terhadap kenaikan harga bahan bakar, meningkatnya biaya pupuk, dan tekanan yang semakin besar pada sektor pertanian. Eskavator menggali lubang di pinggiran Paris sebelum traktor dan loader membuang ban, palet kayu, dan limbah pertanian ke dalam api besar. Ini sebuah simbol dari apa yang disebut para pengunjuk rasa sebagai profesi mereka yang sekarat. Mereka harus membayar bahan bakar 1,64 euro atau sekitar Rp28.000 saat ini. Demonstrasi yang diberi nama Feu de la Colère ini merupakan bagian dari mobilisasi lebih luas oleh serikat petani di wilayah Yvelines. Konflik Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran yang dimulai pada akhir Februari 2026 telah menyebabkan guncangan energi global yang besar, termasuk di Perancis karena luputnya Selat Hormuz dan serangan terhadap infrastruktur energi. Dampak energi di Perancis ini juga terlihat di Marseille dengan para pengendara berbondong-bondong ke SPBU. Antrean panjang kendaraan yang menunggu di luar stasiun bensin sementara beberapa pompa terlihat tidak beroperasi. Pembatasan harga yang diperkenalkan pada bulan Maret sekitar 1,99 euro atau sekitar Rp34.000 per liter untuk bensin dan 2,09 euro atau sekitar Rp36.000 per liter untuk diesel. Data pemerintah menunjukkan sekitar 18% pom bensin di Prancis menawarkan setidaknya satu jenis bahan bakar. Beberapa daerah termasuk Marseille dan sebagian wilayah barat Prancis menghadapi kekurangan bahan bakar di lebih dari 40% stasiun. Seorang pemimpin komunitas Yahudi di Iran mengunjungi sebuah sinagog yang hancur usai diserang Zionis Israel. Gulingan kitab Taurat ikut terkubur dalam puing-puing bangunan. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Younes Habamillah Lezar, mengunjungi sinagog Rafinia di pusat Teheran. Sinagog tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Zionis Israel. Dalam kunjungannya, sejumlah tim penyelamat terlihat bekerja membersihkan puing-puing dan berusaha mengeluarkan gulungan Taurat yang terkubur.
الان ایامی است که نزدیک 40 شهادت امام شهید هم هستیم و با این اقدامات که توی منطقه‌ای که مسکونی هست و افراد عادی هستن و کنیسا هست باعث تخریب کنیسای قدیمی شدن، آسیبی که شده و میخوان موضوعات که برای ملت ایران مهم است و تحت شعاع قرار بدن. IDF mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangan-serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Iran, termasuk sinagog Rafinia yang menjadi sasaran. Jumlah penduduk Yahudi di Iran saat ini berkisar antara 8.000 hingga 10.000 jiwa, dengan lebih dari setengahnya tinggal di ibu kota Teheran. IDF belum memberikan komentar mengenai serangan terhadap sinagog ini. Warga Iran membentuk rantai manusia di jembatan di Provinsi Khuzestan sebagai dukungan kepada pemerintah Iran saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump ancam menyerang infrastruktur negara tersebut. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang berkumpul di jembatan Desful, berdiri berbaris, melambaikan bendera nasional dan memegang spanduk. Aksi ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran, menyusul ancaman Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur negara tersebut. Amerika telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang infrastruktur Iran jika gencatan senjata tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak kembali dibuka. Warga Iran pun mendesak komunitas internasional untuk membantu mencegah perang infrastruktur, khususnya untuk menargetkan listrik dan minyak yang akan merugikan dalam jangka panjang bagi semua pihak. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.